Kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio. STG Probio, produk herbal yang aman dan alami, baik sekali dikonsumsi kita semuanya. Untuk keluarga juga pas banget mengkonsumsi STG Probio dengan dosis cukup 2 seloki pagi hari dan 2 seloki pada malam hari. STG Probio sudah bersertifikat halal dari MUI dan juga STG Probio sudah memiliki badan POM 100% produk Indonesia yang tidak mengandung bahan kimia, sehingga saat kita mengkonsumsi kita tidak perlu khawatir akan efek samping yang ditimbulkan oleh produk ini. Baik, sahabat sehat Indonesia, tadi kita sudah membahas seputar penyakit jantung dan panjang sekali, mulai dari penyebabnya, kemudian macam dari penyakit jantung, gejala-gejalanya, bahkan dari penyakit jantung sendiri ini ada beberapa macam, mulai dari penyakit jantung lemah alias lemah jantung, ada gagal jantung, kemudian juga ada jantung koroner, yang mana semuanya memiliki ciri-ciri atau gejala tersendiri. Begitu Mas Ali ya? Iya, betul. Nah, untuk di season kali ini mungkin Mas Ali bisa menjelaskan atau memberikan informasi bagaimana cara kita semuanya mencegah penyakit jantung, mulai dari penyakit jantung lemah, gagal jantung maupun jantung koroner. Iya, untuk penyakit jantung koroner ini kan dapat dicegah, Mbak ya. Ini terdapat beberapa langkah untuk pencegahan yang sederhana saja. Saya sampaikan bahwa penderita jantung koroner seyogyanya menghindari rokok. Terus yang berikutnya adalah kontrol terkait kolesterol, penyumbatan pembuluh darah ataupun gangguan-gangguan kardiovaskuler terkait gula darah, ini selalu dalam keadaan normal. Nah, juga irama jantung harusnya stabil dengan menjaga pola makan yang benar, olahraga yang benar, yaitu olahraga untuk merawat jantung adalah jalan cepat ya, atau 1 menit ini sekitar 70 langkah. Ini kalau olahraga yang jalan cepat ini untuk penyakit jantung koroner, Mbak ya. Nah, menerapkan pola hidup sehat ini juga sangat penting untuk jantung koroner. Misalnya dengan mengkonsumsi buah-buahan selain olahraga ya, mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang tentu bermanfaat untuk jantung. Contohnya misalnya kalau sayur-sayuran seperti kembang kates ya, atau bunga kates itu bisa, terus labu siem ini juga bagus untuk jantung, terus kembang gedang atau apa namanya, jantung pisang. Nah, jantung kalau pisang itu bahasa Jawane adalah ontong. Nah, ontong pisang. Nah, ontong pisang ini juga sangat bagus untuk mencegah terjadinya jantung koroner. Pencegahan yang lain dengan tentu saya sampaikan mengendalikan tekanan darah ya, tekanan darah harus normal. Maka di sini STG Probio ini sangat berperan karena di dalam komposisi STG Probio ini mampu menstabilkan terkait tekanan darah, menjaga kadar kolesterol jangan terlalu tinggi, terutama untuk jantung koroner ya. Terus ada lagi bagi penderita lemah jantung misalnya. Lemah jantung ini tetap yang terutama adalah olahraga. Usahakan setiap pagi jalan-jalan ya, jalan-jalan paling enggak 15 menit atau sampai 30 menit. Ikuti irama jantung yaitu 1 menit 70 langkah. Ini salah satu 70 langkah. Oke. Ini untuk yang penderita lemah jantung. Jadi tadi kan kalau makanan yang mesti kita konsumsi yang baik ini ada bunga atau kembang kates ya. Iya. Dan juga ada jantung pisang. Kalau dari kembang kates sendiri atau bunga kates ya, ini yang bagus untuk kita konsumsi semuanya boleh atau memang misalkan kates gantung atau bagaimana gitu ini Mas Ali? Semuanya boleh, Mbak ya. Nah, terutama ini bagi penderita lemah jantung. Ya, bagi penderita lemah jantung ini saya sarankan untuk mencegahnya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran yang bagus yang saya sampaikan tadi. Dan tentu tidak hanya itu saja, bagi penderita lemah jantung yang memiliki berat badan berlebih ini segera diturunkan. Apalagi yang mengalami sindrom metabolis, bisa juga karena diabetes. Mulailah kebiasaan olahraga yang baik ya. Terus berhenti merokok, kurangi konsumsi atau hindari minuman-minuman beralkohol. Nah, atur waktu sedemikian rupa untuk tidur, baik itu tidur siang dan malam harus cukup. Perhatikan asupan makanan yang sehat ya. Hindari stres,
dan tentu harus ada penjadwalan untuk periksa secara rutin. Ini bagi penderita lemah jantung. Oke, dan satu lagi, kalau habis makan nggak boleh tidur. Iya, betul. Nah, ini ternyata kayak yang saya alami nih Mas Ali ya. Jadi ini tidak hanya menyebabkan sakit jantung, tetapi bisa menyebabkan penyakit lain seperti itu ya. Iya, jadi betul. Buat sahabat sehat Indonesia yang mungkin biasanya kurang olahraga, ini nampaknya mulai sekarang mesti melakukan olahraga pagi ya. Tidak perlu lari, cukup dengan jalan cepat untuk mengatur detak jantung kita ya. Karena setiap langkah, satu langkah tek itu satu ketukan jantung. Makanya saya sampaikan kenapa kok 1 menit 70 langkah, karena detak jantung yang normal pada jantung kita itu 1 menit itu 70 detakan. Misalnya dicek detakan kita ya 70. Kalau lebih dari 90 ini sudah bermasalah atau kelebihan detak jantung. Jadi jantung berdebar-debar gitu ya. Ini biasanya kalau dicek ini detaknya lebih dari angka 90, karena maksimal kita 90, minimal 70. Kalau kurang dari 70 ini lemah jantung. Oke, nah ini memang apa ya, sangat betul sekali loh. Ini saya juga memiliki apa ya, pengalaman terkait dari jalan cepat atau olahraga pas pagi hari kita jalan ya. Jadi rasanya itu memang sangat terasa. Jadi ketika pagi hari dulu itu biasanya kan pagi-pagi saya setiap hari rutin untuk jalan kayak gitu. Nah ini karena kesibukan ya, ini akhirnya pas pagi-pagi nggak sempat jalan kaki. Nah itu memang terasa banget ya pada detak jantung kita itu kayaknya memang lebih bagus atau lebih berfungsi ketika kita melakukan olahraga di pagi hari. Iya. Nah itu sebuah contoh ya. Jadi ini tidak hanya sekedar untuk wacana atau mungkin kita membaca berita atau mendengar berita. Jadi ini juga merupakan salah satu pengalaman dari saya. Jadi buat Anda semuanya yang di rumah maupun dimanapun saja, sembari melakukan aktivitas Anda yang hari ini bisa mendengarkan atau mungkin mengikuti bincang sehat kita, nampaknya ini memang perlu diperhatikan Mas Ali ya. Iya betul. Ini penting saya sampaikan bahwa ada 2 kriteria Mbak ya. Nah, 1, apabila penderita lemah jantung, usahakan olahraganya ini harus rutin setiap hari. Tapi berbeda dengan penderita yang detak jantungnya berlebih. Nah, jangan kalau yang detak jantungnya berlebih terus ikut-ikutan olahraga dengan jalan yang agak cepat. berat Nah, ya. ini beda lagi perlakuannya dari penderita yang lemah jantung sama yang jantungnya detaknya berlebih. Ini beda perlakuannya. Demikian. Oke, jadi dari jantung sendiri memang ada yang berlebih dan ada yang pas-pasan, kadang bisa kurang ya. Nah, ini memang kalau olahraga kita pun juga harus memilih olahraga yang tepat untuk kesehatan kita. Iya, betul. Nah, kalau jalannya cepat berarti ini dalam kondisi jantung kita keadaannya baik. Tapi kalau memang jantung kita agak kenceng ya, ini detaknya ya ini nanti jangan terus olahraganya lari. Betul ini sekali. beda. Jadi memang ini haruslah seimbang ya Mas Ali ya, agar tidak terjadi apa ya, kepanikan atau mungkin kekagetan pada jantung kita. Bersepeda lebih aman untuk olahraga bagi penderita yang detak jantungnya berlebih. Ini bersepeda lebih aman, akan tetapi jangan yang nanjak, istilahnya bersepeda pada area-area datar. Ini untuk saja ya. Untuk mengatur terkait irama jantung. Oke, itu jadi kalau misal pemilihan olahraga, kita memang harus memilih olahraga yang pas dengan usia dan juga detak jantung kita. Iya, betul. Nah, sahabat sehat Indonesia, ini kan untuk pencegahan gitu ya. Baik, Mas Ali Mustafa, kalau untuk penderita gagal jantung sendiri, apakah ini memiliki perlakuan khusus dalam penanganan atau pencegahan, Mas Ali? Iya, untuk gagal jantung ini Anda harus mengatasinya dengan pengobatan yang alami misalnya ya. Di sini peran STG Probio ini malah sangat bagus karena mampu menormalkan terkait aliran darah. Karena misalnya
kondisi peredaran darah ini lemah, ini bisa membantu menambah nutrisi agar peredaran darah lancar. Begitu pula sebaliknya, apabila ada sumbatan-sumbatan terkait di kardiovaskuler ini yang memicu gagal jantung, ini STG Probio ini mampu membantu mengatasi atau mengikis plak-plak yang ada di kardiovaskuler yang tentu menyumbat dan efek ke gagal jantung. Nah, perlakuan khusus ya olahraga yang bagus adalah olahraga bersepeda ya. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang baik untuk jantung. Ya kalau buah bisa juga apel, ini juga bagus. Terus pisang, tentu pisang yang bagus ini pisang Ambon atau pisang Raja ini sangat bagus untuk jantung karena di pisang ini mengandung potasium, nutrisi cukup untuk jantung. Terus selain itu biasakan tidur siang ya, biasakan tidur siang antara jam setengah 12 ataupun jam 12 ya. Paling enggak istirahat siang itu 1 jam karena pada saat jam 11 siang ini organ jantung ini bekerja mulai lemah. Jadi lebih baik perlakuan-perlakuan khusus ini bagi penderita gangguan-gangguan jantung termasuk yang ada indikasi ke gagal jantung. Ini jam 11 siang sudah tidak boleh bekerja berat. Demikian, Pak. Oke, jadi memang kalau pas siang hari ini alangkah bagusnya kita beristirahat. Nah, ini karena memang nanti untuk selanjutnya sangat berperan dalam kesehatan kita. Jadi memang selalu kita informasikan kepada Anda, bahkan kita selalu menekankan kepada Anda bahwa kita memang dalam hidup ini harus memiliki pola hidup yang sehat dan seimbang, mulai dari olahraga yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan banyak mengkonsumsi sayur. Kemudian buah juga boleh kita konsumsi agak banyakan dikit daripada nasi ya. Iya. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi air putih sebanyak minimal 1,5 liter per harinya. Ya, ada yang kelupa sedikit nih perlu saya sampaikan Mbak ya. Ini penting saya sampaikan bagi penderita ataupun yang memiliki gangguan di fungsi jantung. Ini kalau bisa sudah jam 23 atau jam 11 malam ini harus benar-benar sudah tidur. Paling tidak jam 21 atau jam 9 malam ini kita harus sudah istilahnya sudah istirahat. Nah, sudah sebaiknya harus sudah istirahat dan tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan berat. Ini tentu harus diperhatikan. Ini sangat penting. Ini terkait menjaga jantung kita. Oke, jadi memang kalau hari ini kita membahas seputar penyakit jantung nampaknya sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Dan ini memang sekali lagi jantung merupakan salah satu organ yang berperan sangat penting sekali untuk kita semuanya ya. Dan kita juga bisa menggunakan STG Probio untuk menjaga jantung kita agar tetap berfungsi dengan baik. Pencegahan lebih bagus, lebih baik daripada pengobatan. So, tidak ada salahnya kita selalu rutin mengkonsumsi STG Probio setiap pagi dan juga pada malam hari. Kalau memang ada indikasi kesehatan kita terganggu, silakan Anda bisa menambahkan dosis atau mungkin pas siang hari Anda bisa juga konsumsi dari STG Probio. Dan sahabat sehat Indonesia, terkait dari penyakit jantung kita sudah membahas banyak sekali hari ini. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan penyakit jantung atau mungkin keluhan kesehatan Anda yang lain, Anda bisa menghubungi call center kami di 082 132 245 479 ya. STG Probio, we love, we care, we share.